Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ani Mufidah, Astri Hidayah, Azizatul Rafiqah, dan Cantika Fernanda Sasmita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah narkoba. Yang akan kami bahas adalah pengertian dari narkoba, undang-undang dan dalil narkoba, jenis-jenis dari narkoba, ciri-ciri pecandu, faktor mereka yang menggunakan narkoba, dampak dan cara untuk mengatasinya. Selain itu, kami juga akan membahas contoh kasus yang ada di lingkungan masyarakat, serta tanggapan dan solusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dari narkoba. Menurut Martono dan Joanna, narkoba disebut sebagai narkoba dan obat atau bahan berbahaya. Adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan, dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Kemudian menurut Hidayat, narkoba adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunanya, dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut. Sedangkan menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman, yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jadi dapat kita simpulkan, narkoba merupakan suatu zat yang dapat mempengaruhi cara kerja otak, sehingga orang yang mengkonsumsinya bisa menyebabkan ketergantungan. Dan jika tidak menggunakan, maka pecandu narkoba tersebut akan mengalami rasa sakit, atau biasa kita sebut dengan sakau. Dan itu hanya bisa diatasi dengan cara rehabilitasi. Undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yaitu mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya, tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selanjutnya, dalil tentang narkoba. Dalil yang memperjelas narkoba adalah zat haram, yaitu yang pertama, surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukat. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 29. Wa la tulqu anfusakum innallaha kana bikum rahimah, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ummu Salamah, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa mufattirin. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, yang membuat lemah. Kemudian jenis-jenis dari narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama,
contohnya ganja, opium, dan tanaman koka. Golongan ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sedangkan golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfa-prodina. Biasa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Beberapa berpotensi tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Kemudian yang golongan 3, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Yang ketiga adalah ciri-ciri pecandu narkoba. Orang yang menggunakan narkoba bisa menunjukkan beberapa ciri secara fisik maupun psikologisnya. Yang pertama, ciri fisik. Berikut ini adalah beberapa ciri fisik yang dapat dikenali dari seorang pecandu narkoba, yaitu penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat, sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam, sulit atau tidak bisa tidur, perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan, sering mimisan, batuk yang tidak kunjung sembuh, mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Yang kedua, ciri perilaku dan psikologis. Selain gejala fisik, orang yang menggunakan narkoba juga bisa menunjukkan beberapa ciri psikologis atau perubahan perilaku, seperti lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu, perubahan suasana hati secara tiba-tiba, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya, sulit konsentrasi, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu, cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial, sering bolos sekolah, dan prestasi akademik menurun. Tidak hanya gejala psikologis, orang yang kecanduan narkoba juga seringkali berperilaku buruk, seperti mencuri atau menjual barang-barang hanya untuk membeli narkoba, kerap terlibat dalam perkelahian dengan teman, atau sering berselisih dengan keluarga dan guru. Yang keempat adalah faktor menggunakan narkoba. Faktor pengguna narkoba. Di sini, faktor pengguna narkoba dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pelaku. Faktor internal pelaku ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam kenakalan remaja pengguna narkoba. Penyebab internal yaitu yang pertama, perasaan egois. Orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba, suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkoba. Yang kedua, kehendak ingin bebas. Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Orang yang berkehendak ingin bebas, mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan terkekang. Tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba. Maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu kenakalan remaja pengguna narkoba. Yang ketiga, kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal pelaku. Faktor yang di luar diri pelaku penyalahgunaan narkoba. Di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkoba yaitu yang pertama, keadaan ekonomi.
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik, maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik, maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya. Karena itu, orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Yang kedua, pergaulan atau lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu, lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya, akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut, seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan kenakalan remaja pengguna narkoba semakin besar. Yang kelima adalah dampak dari narkoba dan cara mengatasinya. Dampak dari narkoba. Yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat ini bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga mengakibatkan badan kekurangan cairan, dan jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja. Dalam dosis yang berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi, mengalami masalah keuangan, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis, sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Cara mengatasi kecanduan narkoba. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak akan mudah lepas dari jerat barang tersebut. Maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua, detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta
mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh. Yang ketiga, stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang keempat, pengolahan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat. Karena banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena bergaul dengan pergaulan yang salah. Oleh karena itu, pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Contoh kasus narkoba di masyarakat, yaitu yang pertama, pengedaran narkoba jenis double L di daerah Campur Darat. Pada tahun 2015 lalu, di daerah Campur Darat Kabupaten Tulungagung telah dilakukan penggerebekan terkait pengedaran narkoba jenis double L. Pengedar ini ditangkap ketika sedang bertransaksi dengan konsumennya. Saat ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 1.000 butir. Kemudian diselidiki lagi di kediamannya dan ditemukan 26.000 pil double L, sekitar 4.000 pil dextro, dan 785 diazepam yang disimpan di bagian bawah tempat makan sapi. Kemudian yang kedua, terjadi penggerebekan pengedar double L dan sabu-sabu. Baru-baru ini pada tahun 2020 juga terjadi penggerebekan pengedar double L dan sabu-sabu di Desa Wates, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 734 butir, 4 bungkus paket sabu, 1 klip plastik bekas sabu yang telah digunakan, timbangan elektrik, 1 alat bong hisap sabu, 1 korek api gas, 1 bekas bungkus rokok untuk menyimpan sabu, beserta uang tunai sebanyak kurang lebih 1.500.000. Penggerebekan dilakukan di kediamannya sekitar tengah malam. Para pengedar biasanya mengedarkan kopi. Ada juga yang bertransaksi pada malam hari dengan menyamarkan nama narkoba jenis ini dengan sebutan lele. Konsumen narkoba jenis ini biasanya usia pelajar, sebab harganya yang murah dan mudah didapat. Para pelajar awalnya hanya ingin coba-coba dan terbawa oleh pergaulan. Selain itu juga dipengaruhi oleh gengsi. Apabila sudah kecanduan pil double L, ciri fisik yang kami temui di lingkungan kami adalah jari-jari tangan atau badan yang bergerak sendiri tanpa sadar, mata yang sayu, malas, jarang mandi, bicaranya ngelantur, dan terkadang seperti tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Walaupun belum sampai jadi pecandu, tetapi banyak anak muda penerus bangsa yang telah mengkonsumsi narkoba jenis ini. Mereka biasa menyimpan narkoba di dalam bekas bungkus rokok dan tempat-tempat yang jarang dicurigai oleh keluarga di rumah. Tanggapan dan solusi dari kelompok kami terkait kasus narkoba dalam masyarakat. Yang pertama, tanggapan. Tanggapan dari kelompok kami yaitu narkoba merupakan narkotika yang berbahaya bagi kesehatan, jadi harus dijauhi. Karena apabila sudah parah dapat menyebabkan kematian bagi seseorang yang telah mengkonsumsinya. Narkoba bisa bermula dari kurangnya kesadaran seseorang tentang bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan mereka. Narkoba adalah hal yang harus dihindari. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan hilangnya kontrol diri sehingga dapat membahayakan orang lain dan lingkungan, membahayakan kesehatan bagi si pengguna, dan juga
kehilangan banyak kesempatan untuk memaksimalisasi kerja otak di ranah pendidikan maupun pekerjaan. Yang kedua, solusi. Solusi dari kelompok kita atau kelompok kami terkait kasus narkoba dalam masyarakat, yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama bagi generasi muda, agar lebih bisa memilih dalam pergaulan, mengajak sosialisasi sehat di lingkungan sekitar masyarakat, dalam arti mengajak dalam bidang keagamaan dan mengajarkan akan bahayanya narkoba. Kemudian, pentingnya peran orang tua dalam hal mengawasi generasi muda. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.